lahir, artinya memang bawaan lahir. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan bahwa khatamun nubuwah itu adanya setelah Nabi lahir, ketika Nabi kanak-kanak. Berarti Nabi ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan itu dibedah oleh malaikat, lalu diberi cap kenabian. Jadi ada yang menyebutkan khatamun nubuwah itu bawaan lahir, ada yang mengatakan khatamun nubuwah itu ketika Nabi dalam keadaan kecil baru ada. Nah, oleh ulama menyebutkan khatamun nubuwah itu berupa seperti tahi lalat lah. Ada di belakang antara dua pundak, antara apa aja kita nih, tulang berikat di antara dua pundak ini lebih mendekati sebelah kiri, itu khatamun nubuwah. Itu seperti tahi lalat yang ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Bentuknya ada yang mengatakan seperti telur burung merpati bentuknya. Nah, kata Al-Imam Az-Zarqani, khatamun nubuwah itu ada aksara Arab, ada tulisan. Jadi tulisannya itu di atas ke bawah, samping kanan, samping kiri, gitu. Ada tulisan. Maka bunyi tulisan itu kata Imam Az-Zarqani, di atas tulisannya Allah, baru ke bawah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh, ke bawah. Kemudian di samping kanan tawajjah haitsu syi'ta. Kemudian samping kiri fa innaka mansur. Dinukil dari Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Kata Imam At-Tirmizi, khatamun nubuwah itu banyak keistimewaannya. Maka ada sebahagian khatamun nubuwah itu diilustrasikan kemudian diulah khat. Ada yang diulah wafat. Jadi bukan berarti percaya, tapi apa istilah wasilah lah, tabarukan. Jadi banyak keistimewaannya. Bahkan ada orang yang memang diulah wiritan. Setiap imbah sembahyang itu dibacanya khatamun nubuwah. Dan ditambah, ada tambahannya lagi, Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Sebenarnya sampai situ, cuman tambahannya ditambah ya hafiz, ya wakil, ya zatul bukti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak fadilahnya. So, ada yang mewiridkan diulahnya lampahan. Setiap sembahyang jadikan wiritan. Nah, kata Imam At-Tirmizi menyebutkan keistimewaan dari khatamun nubuwah. Man tawadda'a wa nazara ilaihi waqta subhi yahfazuhu Allah ta'ala ilal masad. Siapa yang berwudu dan ia memandang kepada khatamun nubuwah di waktu subuh, maka Allah akan pelihara, Allah akan jaga dia sampai waktu sore. Wa man nazara ilaihi waqtal maghrib yahfazuhu Allah ta'ala ila waqtis sabah. Dan siapa yang memandang kepada khatamun nubuwah di waktu maghrib, maka Allah akan jaga ia sampai di waktu subuh. Wa man nazara ilaihi fi awal syahri yahfazuhu Allah ta'ala ila akhir syahri. Dan siapa yang memandang kepada khatamun nubuwah itu di awal bulan, maka Allah akan jaga ia sampai akhir bulan. Wa man nazara ilaihi fi awwalis sanah yahfazuhu Allah ta'ala ila akhiris sanah.
Dan siapa yang memandangkan khatamun nubuwah di awal tahun, maka Allah akan jaga ia sampai akhir tahun. Allah jaga dari apa? Minal bala'i wal afat. Allah jaga, Allah pelihara, Allah hindarkan orang itu dari bala bencana. Wa man mata fi tilka sanah yukhtimullahu lahu bil iman. Siapa yang wafat meninggal di tahun itu, maka Allah akan tanamkan padanya iman. Bal wa arjullahu ta'ala anna man nazara ilaihi bisidqil mahabbah wal iman fi umrihi marratan wahidah yahfazuhu Allah ta'ala min jami'i ma yakrahu ila ayyalqi Allah ta'ala. Bahkan siapa yang memandang kepada khatamun nubuwah dengan kecintaan yang bujur dan rasa iman yang benar dalam seumur hidup cuma satu kali, maka Allah akan pelihara ia dari sesuatu yang ia tidak suka sampai ia bertemu dengan Allah. Artinya sampai meninggal dunia. Nah, itu dinukil dari Imam Tirmizi keistimewaan atau khasiat dari khatamun nubuwah. Maka ada orang tuh di rumah-rumah ada gini wafat atau kaligrafi khatamun nubuwah. Nah, intinya khatamun nubuwah itu cap kenabian itu ada di antara dua bahu Nabi, lebih ke samping kiri. Khatamun nubuwah itu termasuk irhas, tanda-tanda kenabian Nabi. Bahkan salah satu tanda yang dipegang oleh pendeta Bahirah atau Buhairah ketika Nabi ikut dengan paman Nabi ke Syam berniaga, maka tanda-tanda kenabian Nabi yang dilihat oleh pendeta itu khatamun nubuwah yang ada di antara dua bahu Nabi. Bahkan sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia, masuk Islam dan memang dia berkelana mencari kebenaran. Jadi bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Sahabat Salman Al-Farisi itu sampai pernah ikut agama Yahudi, ikut agama Nasrani, yang pada akhirnya bertemu dengan Nabi dan memilih Islam sebagai agama. Jadi yang dicarinya itu kebenaran, bukan pembenaran. Karena pembenaran itu kadang-kadang salah, tapi minta kebenaran dari orang, dukungan dari orang. Jadi salah satu tanda yang dilihat oleh Salman Al-Farisi yaitu khatamun nubuwah yang ada di dua bahu Nabi. Juga diantaranya tanda yang dilihat oleh Salman Al-Farisi, Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Itu di antara dua bahu Nabi ada khatamun nubuwah. Wa araquhu kallu'lu'i bis-safai wal bayad. Dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti intan permata, bis-safai wal bayad, karena jernih dan putih. Jadi keringat Nabi itu jernih putih. Mun kita tergantung lah, kadang-kadang mau ibah begawi bisa aja nak puhak-puhak lah, campur daging gitu lah. Nah, jadi keringat atau peluh Nabi itu jernih putih, berumpama seperti intan. Wa arquhu ay raihatu arqihi atyab minan nafahat ay arwaihil miskiyati. Dan aroma, bau aroma Nabi ay raihatu arqihi, artinya aroma tubuh Nabi, aroma
baca kita, batang tubuh Nabi atyabu itu lebih wangi, ay asyaddu zakain minan nafahatil miskiyati, lebih tajam daripada bau-bau minyak misik. Jadi memang bau batang tubuh Nabi, bau peluh Nabi itu harum, lebih harum dari minyak misik. Maka pantaslah kalau Nabi itu diriwayatkan tidak pernah dihinggapi oleh lalat harum. Jadi harumnya Nabi ini sifat, bukan pakaian. Jadi harumnya Nabi itu sifat Nabi, bukan pakaian. Memang Nabi itu suka pakai minyak harum. Jadi tujuan Nabi berminyak harum itu supaya umat mau Jadi kita ini sunnah berminyak harum. Nabi pakai minyak harum. Meskipun Nabi tidak pakai minyak harum, memang batang tubuh Nabi itu wangi harum. Tapi kenapa Nabi pakai minyak wangi? Sudah harum berminyak wangi kurang, supaya umat mengumpat ittiba Nabi pakai minyak harum. Kita disunahkan pakai minyak harum. Jadi sebenarnya wangi itu bukan pakaian Nabi, tapi sifat. Kalau kita kan wangi harum itu kan pakaian. Nang seikong bau bunga tanjung, nang seikong sedap malam, nang seikong malaikat subuh, nang seikong pulang melati, itu kan minyaknya ada yang harum, pakaian. Orangnya matunai pada hapak juga. Jadi makanya kita berbau untuk pakai minyak harum. Jadi harum itu kita ini pakaian. Kalau Nabi memang sifatnya harum, awaknya tuh bau harum gitu. Wa an Anas qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala indana fa'ariqa wa ja'at ummi biqarura faja'alat taslitul 'araqa fiha fastayqadha sallallahu alaihi wasallam faqala ya umma Sulaim ma hadha alladhi tasna'in qalat hadha 'araquka naj'aluhu li tibina wa huwa atyabu tib rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Anas, ujar Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu pernah masuk ke rumah kami. Jadi Nabi itu pernah naik ke rumah, faqala indana. Maka ketika itu Nabi tidur siang. Jadi umpat singgah ke rumah kami ujar Anas. Ya mungkin di waktu siang panas, Nabi tangguring di rumah Anas. Ketika Nabi tertidur di rumah Anas, fa'ariqa, maka berpeluh kayak kita lah di rumah. Lagi pun kada dapat asli apa. Cuaca wah ini mau panas minta ampun. Nah, itu pepaluhan tuh guring. Dan jadi ketika Nabi singgah ke rumah Anas, tidur siang, rupanya berpeluh Nabi, berkeringat. Wajahat ummi biqarurah, ujar Anas, ibuku pun datang mendekati Nabi dengan membawa botol. Faja'alat taslitul 'araqa fiha. Maka kemudian mulailah ibuku itu memasukkan keringat Nabi ke dalam botol. Jadi Nabi guring lah. Nah, memilih keringat Nabi itu. Kalau ibarat kita tuh guring mengambil keringat Nabi yang ada di awak Nabi, mungkin kayak itu. Intinya keringat Nabi itu dikumpulkannya dalam botol. Ujar Anas nih, umatku ampun gawian gitu. Nah, ketika ibuku sedang memasukkan keringat Nabi di dalam botol, Allah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bangun. Ya mungkin takjub lah Nabi, kayak ada orang menggantung-gantung. Terbangunlah Nabi. Faqal ya umma Sulaim ma hadzal ladzi tasna'in.
Pas Nabi terbangun, takajud Nabi tanya kepada ibunya Anas. Jadi ibu Anas ini julukannya, hiawannya Ummu Sulaim. Ujar Nabi, hai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in. Kalau bahasa kita, napa nang diulah. Ma hadzal ladzi tasna'in, apa ini? Apa nang kau gawe nih? Apa nang dilakukan nih? Qalat, maka kata Anas, ibuku menjawab, hadza araquka naj'aluhu li tibina wa huwa atyabut tib. Maka ibuku menyahut, wahai Rasulullah, ini peluhmu, ini keringatmu. Kami jadikan keringatmu itu untuk kami berwangi-wangian. Kami ulah keringatmu itu sebagai parfum agar berwangi-wangian. Wa huwa atyabut tib, karena sesungguhnya keringat engkau wahai Rasulullah itu lebih harum dari segala yang harum. Oh yang harumnya itu keringat Nabi. Jadi keringat Nabi itu harum, wangi. Wangi itu sifat Nabi, bukan pakaian Nabi. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yatakaffa'u ayyamilu qadamahu fi mashyihi, ay hay'atu mashyihi ka'annama yanhattu ay yanzilu min sababih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan yamilu qadamahu, kaki Nabi itu condong, kadang tegak lurus gitu, tapi nyondong ke depan ya. Jadi kalau Nabi berjalan, kaki Nabi itu agak nyondong ke depan. Artinya keadaan Nabi dalam berjalan itu kaki Nabi itu tidak tegak lurus, tapi agak nyondong sedikit ke depan. Ka'annama yanhattu ay yanzilu min sababin, seakan-akan kalau bahasa kita kayak Nabi itu berjalan itu seperti orang yang sedang turun di jalan yang menurun. Ai ka'annama yanhadiru min murtafi'in, seakan-akan Nabi itu turun dari tempat yang tinggi. Kama nuqila anid dalaji wa yu'ayyiduhu annahu ja'at fi riwayatin ka'annama yahwi fi sububin. Nah, jadi Nabi ketika berjalan kakinya itu agak nyondong ke depan, seakan-akan Nabi itu turun dari tempat tinggi. Nah, sebagaimana dinukil keterangan itu dari Imam Ad-Dalaji. Nah, nukilan keterangan dari Imam Ad-Dalaji ini dikuatkan oleh suatu riwayat yang menyebutkan ka'annama yahwi fi sububin, Nabi ketika berjalan seolah-olah turun dari tempat yang menurun. Artinya fal makna ka'annama yanzilu min uluwin ila asfalin irtaqa. Artinya maknanya seakan-akan Nabi itu turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ketika Nabi menaiki. Artinya Nabi SAW ketika berjalan tuh kadang kayak kita cagat, cuma agak nunduk, karena memang Nabi itu berjalan kadang kayak kita. Kalau kita apa aja, paringau gitu deh. Nabi kadang pandangannya tuh ke jalan ke depan lurus, kemudian nunduk. Nabi itu berjalan agak cepat. Kalau bahasa Banjar kada bayut tuh ya. Bilang lama, ya lamahan berjalan. Tapi kata jalannya itu agak cepat. Kada lambat, jalannya agak cepat, agak nunduk. Ya berjalan ancap, ya berjalan ke nunduk. Itu Nabi. Jadi ketika Nabi berjalan, batisnya ini agak condong ke depan.
Kayak kita turun dari jembatan lah, di atas jembatan turun ke bawah, kan agak condong awakmu. Berjalan pun agak cepat sedikit nah. Kayak itu Nabi. Jadi Nabi itu berjalan agak cepat, kakinya agak nyondong ke depan, seperti orang yang turun dari tempat tinggi. Kayak kita berjalan turun dari jembatan, agak cepat tapi. Kemudian kadang pulih kiri kanan lurus gitu. Tapi ketika Nabi dihiau atau dipanggil, Nabi tidak pernah menoleh. Nabi kan bisa mulai dengan kita. Kita lihat berjalan dan kawan menghiau di kanan tak boleh. Nabi kan bisa mulai. Jadi ketika Nabi dipanggil langsung berbalik kesawakan berbalik gitu. Jadi Nabi itu apabila dihiau, di mana orang menghiau berbalik gitu. Apabila orang di belakang berbalik gitu. Mungkin kita kepala ngapa? Itu kita kan kadang-kadang sambil mulai, kadang-kadang ada yang dihiau. Mengoleh kita beraju je berjalan ni apa nak ke sana. Nabi tak ketika dihiau atau dipanggil, di mana orang panggil langsung menghadap tu, seawakan menghadap. Makanya Nabi kan bisa mulai tu. Karena seawakan dia menghadap itu. Cara kepalanya pulih kiri kanan. Itu Nabi ketika berjalan. Wa kana yusafihu ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musafiha, dan adalah Nabi menyalami atau menjabat orang-orang yang menjabat. Wa kana yusafihul musafiha biyadihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi menyalami atau menjabat orang-orang yang menyalami Nabi itu dengan tangannya. Fayajidul musafihu minha, maka orang yang dijabat oleh Nabi dengan tangannya, mereka akan mendapatkan dari sebab salaman ay min ajli yadihi sallallahu alaihi wasallam, karena semata-mata tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bisababi rihiha, dan dengan sebab bau wanginya Nabi, sairal yaumi ay qulana hari, sepanjang hari, raihatan abhariyah, akan bau yang semerbak. Artinya ketika Nabi itu bersalaman dengan orang, nah orang yang disalami Nabi itu akan mencium bau dari tangan Nabi itu seharian. Kalau ingin bersalaman pagi dengan Nabi sampai ke petang, bau Nabi itu masih lengket tercium. Itu bau Nabi itu, kemudiannya melengket. Jadi apabila Nabi menyalami orang dengan tangan Nabi, maka orang yang bersalaman dengan Nabi itu seharianan masih mencium bau harum Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yashumma raihati fal yashummal waradal ahmar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hendak mencium bauku, siapa yang hendak mencium aroma tubuhku, Nabi, maka hendaklah mencium bunga mawar merah. Maka itulah harumnya Nabi. Ya mau kita ni kada suah mencium Nabi, kira-kira kayak apa bau Nabi itu? Maka dalam hadis Nabi sebutkan, siapa yang hendak mencium aroma tubuhku, maka ciumlah mawar merah. Nah, kayak apa kira bunga mawar merah itu kayak apa harumnya? Itulah persis bau tubuh Nabi semerbak. Kalau buat enggak juga ya. Kayak apa dengan cium merasakan bau tubuh Nabi itu, nah kayak apa gambarannya? Nah, cari aja kita bunga mawar merah. Kayak apa harum bunga mawar merah? Kayak itulah kira-kira. Karena memang kalau disamakan tidak akan sama. Karena bau harum Nabi itu
harumnya dari segala jenis haruman. Maka kalaupun hendak disesamakan seperti mawar merah, jadi ketika cium bunga mawar merah itu rasakan aja lah, mencium aroma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu persis bau Nabi. Wa yad'uha ayyadahu syarifata ala ra'sis sabiyyi masalan fayu'rafu massuhu sallallahu alaihi wasallam lahu min bainis sabiyyi alladzina lam yusibhum massun nabi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyentuh kepala seorang anak dengan tangannya, umpama Nabi nguti tangan ke apa, nguti kepala ke kanak, nah mengusap kepala ke kanak. Apabila Nabi mengusap kepala seorang anak, maka diketahuilah bahwa anak tersebut sudah diusap kepalanya oleh Nabi. Bisa dikenali di antara anak-anak yang tidak diusap kepalanya oleh Nabi. Jadi umpama ada anak 10 orang, seikong kepalanya diusap oleh Nabi, lalu dikumpulkan 10 anak-anak itu, disuruh sahabat minadui, di antara 10 orang anak itu ada 1 yang diusap kepalanya oleh Nabi. Itu dapat dipinandui, diketahui oleh sahabat. Wa yudrahu ay yu'lamu massuhu lidzalik bisababi riyatihi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si dzalika sabi. Maka akan diketahuilah anak mana yang diusap kepalanya oleh Nabi, karena sebab bau tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melingkit di kepala anak tersebut. Jadi kayak umpamalah ada 10 anak kekanakan, seikong disentuh kepalanya oleh Nabi. Lalu para sahabat disuruh mencari mana di antara 10 itu 1 anak yang diusap kepalanya oleh Nabi. Tetapu sahabat, karena bau harum tangannya Nabi itu lingkit di kepala. Wa an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra fi tariqin min turuqil Madinah wajadu minhu raihat at-tib wa qalu marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadha at-tariq. Diriwayatkan dari Anas, ujar Anas, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati satu jalan dari jalan-jalan yang ada di Madinah, maka para sahabat akan mendapati jalan itu bau harum. Tabilahan tahu apa? Ada jalan di tabilahan, jalan mana ikilah yang ada dilalui Nabi umpama. Itu para sahabat tahu. Oh ini jalan ini hanya Nabi lewat dari sini nih. Oh Nabi hanya lalu di sini nih. Nabi, para sahabat tahu. Wa qalu marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal tariq. Para sahabat nyampe, Nabi telah lewat nih. Nabi hanya lalu di jalan nih. Kenapa? Karena mereka mencium bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aroma harum Nabi itu dengan tempat pun lengket. Jadi umpama ada Nabi di Madinah lewat di satu jalan, kemudian ada para sahabat lewat dari jalan itu,
Para sahabat tahu, oh, berarti hajar aja deh. Ini Nabi lalu nih, pokoknya hari ini Nabi ada lalu di jalan. Karena semerbak wangi Nabi itu lengket di tempat itu. Nah jadi keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aroma keringat Nabi itu bau wangi. Jadi memang bau wanginya Nabi itu sifat, bukan pakaian. Lain pun kita pakaian. Pokoknya kayak apakah kita nih harumnya? Minyaknya ada yang harum. Caranya tengah hari begawi, paloh kayak jagung, pokoknya ngelehe lagi. Harum tuh baunya tuh baru terasa atau kelihatan. Mau Nabi ganda, makin Nabi berpaloh, makin timbul keringatnya. Bahkan para sahabat itu ada yang berebut hendak mengambil peluh Nabi karena diolah minyak wangi wawangian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini malam ini sampai di sinilah kajian kita. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.